Nomor 1. Buya, mengapa negara Malaysia lebih maju daripada negara kita? Bagus. Buya, mengapa negara Malaysia lebih maju dari negara kita? Betul ya santri, negara Malaysia tetangga kita jauh lebih maju daripada negara kita. Padahal merdekanya lebih kita dulu daripada Malaysia. Malaysia belakangan merdekanya. Sering nggak kalian dengar TKW dari Indonesia kerja di Malaysia? Tenaga kerja wanita kerja di Malaysia. Banyak orang-orang kita yang kerja di Malaysia. Kaum perempuan jadi pembantu rumah tangga. Ngeri ya, sedih kita. Pernah nggak kalian TKW Malaysia kerja di Indonesia? Enggak pernah. Belum ada pembantu Malaysia kerja di kita. Itu sudah menunjukkan kita itu jauh di bawah mereka. Mana ada orang kerja di kita? Kaum perempuannya. Sedangkan kaum perempuan itu adalah kaum yang harus dilindungi. Ini laki perempuan kerja jauh dari suami. Anak ditinggalkan demi sesuap nasi. Dan kadang-kadang mereka dilecehkan di sananya. Ngeri kita ini. Ini bagus pertanyaannya. Mengapa kok bisa begitu? Santri pada tahun 70-an lah. Banyak orang Malaysia kuliah di kita. Karena memang kualitas universitas kita lebih baik daripada mereka. Tahun 70-an. Tapi sekarang hampir nggak ada orang Malaysia kuliah di sini. Bahkan orang Indonesia lebih bangga kuliah di Universitas Kebangsaan Malaysia. Kualitasnya lebih tinggi. Kok bisa begitu? Nah, itu yang harus kita buka pagi hari ini. Yang pertama, silakan tulis penyebabnya. Penduduk Malaysia ya hampir ideal dengan jumlah atau luas negaranya. Penduduk Malaysia hampir ideal dengan luas negaranya. Sedangkan Indonesia penduduknya jauh lebih sedikit daripada jumlah wilayahnya. Meskipun nggak harus ditulis lengkap gitu, kesimpulannya lah tulisnya penduduk gitu aja. Gak usah ditulis. Kalian nanti bisa mengembangkan secara intuisi di kelompok masing-masing. Tulis saja nomor 1 penduduk, masalah penduduk. Jadi begini kira-kira. Kalau Buya gambar. Buya mengambil semacam kias ya. Supaya kalian lebih paham. Ada satu rumah. Luas rumahnya itu. Misalkan rumahnya itu dari sini sampai Sadakeling. Luasnya itu. Gitu. Di sini. Ada tetangga kita, rumahnya nggak luas seperti kita, tapi agak luas juga, gitu. Setengahnya lah kita ambil. Jadi dari rumah sini, mungkin sampai itu tuh, Wiratujuh misalkan. Yang luas ini, rumah punya kita yang luas ini, orangnya cuma ada 4 orang. 4 orang yang harus bebersih, ngepel. Wah, kalau ada rumah laba-laba bisa dibersih. 4 orang yang luas ini. Tetangga kita yang tidak begitu luas sampai Wiratujuh, orangnya ada 15. Buya nanya, rumah mana yang terurus? Yang kita, yang tetangga kita? Yang tetangga kita tidak begitu luas, orangnya banyak yang ngurusnya. Lil, saya Lil, mual bener. Tidak begitu luas,
tapi orangnya ada 15. Di kita luas, tapi hanya 4 orang. Mana yang terurus? Yang terus rumah mana? Tetangga kita. Indonesia, Malaysia tidak begitu luas, penduduknya cukup banyak. Ideal dengan jumlah luas. Kita luas, Kalimantan, Sulawesi, Irian Jaya, Aceh, Sumatera. Penduduknya sedikit. Jadi faktor yang pertama, faktor kekurangan penduduk negara kita itu. Aneh tapi nyata, di zaman sekarang ini harusnya kita berpikir secara logik, berpikir secara sehat. Aneh, kelahiran orang Indonesia dibatasi dengan ada istilah cukup 2 anak. Itu apa-apaan itu? Kok dibatasi penduduk? Padahal yang ngasih rezeki ke anak-anak kita, Allah yang ngasih rezeki juga. Dunia ini adalah wa ma min dabatin fil ardi illa 'alallahi rizquha wa ya'lamu mustaqarraha wa mustaqdaha wa kullun fi kitabim mubin. Tidak ada satupun makhluk, manusia, jin, binatang melata, hewan, tumbuh-tumbuhan seluruhnya, kecuali dijamin rezekinya oleh Allah. Wa ya'lamu mustaqarraha, dan Allah tahu di mana kediaman tempat-tempat sumber-sumber kekayaan itu. Wa mustaqdaha, dan Allah tahu tempat penyimpanan cadangan-cadangannya. Kulung fi kitabim mubin, itu sudah dicatat oleh Allah di Lauh Mahfuz. Kok kita takut nggak punya uang, takut nggak bisa makan? Padahal Allah sudah ngasih akal kepada kita untuk mencarinya. Nah, jadi yang pertama faktor penduduk yang kurang. Jadi Buya menghimbau kepada kalian, jangan ikut program-program yang membatasi jumlah penduduk. Mau dengan PEL, mau dengan suntik, mau dengan IUD, mau dengan menjarangkan sistem kalender dan macam-macam. Ingat kalian, ada juga beberapa keluarga, banyak bahkan, yang ingin punya anak, Allah tidak ngasih anak. Sampai berusaha kemana-mana, wah, ingin punya anak. Kita yang sudah dikasih, dihalang-halangi. Itu kufur nikmat namanya. Yang pertama, faktor jumlah penduduk yang sangat kurang kita ini. Sehingga Kalimantan, Sulawesi, Irian Jaya, Sumatera, dan sebagainya tidak terurus dengan baik. 2. Faktor pemahaman agama. Faktor pemahaman agama. Udah cukup aja. Tulis. Tahu tidak santri, bahwa pemahaman agama di Malaysia itu disampaikan oleh pemerintah melalui televisi. Beda dengan di kita. Apa acara di kita? Hura-hura, sinetron, nggak kesana kemari. Mempertontonkan film-film mewah, sementara kehidupan masyarakat miskin. Akhirnya masyarakat banyak ngalamun, hayang bongar, ciga di sinetron. Padahal bintang filmnya juga tidak sekaya artis-artis Malaysia. Bayaran juga murah. Coba lihat kalian film-film di sinetron. Oh, serba mewah mobilnya. Padahal itu mobil sewaan. Masyarakat yang tidak tahu nonton, sementara dia nggak punya rumah, dia miskin, ngontrak. Jadi antara sinetron dengan kenyataan bagaikan bumi dan langit. Dipertontonkan itu. Kemewahan, acara-acara live gitu ya. Beda dengan Malaysia. Buya sering ke Malaysia. Ceramah-ceramah. TV ini ceramah lagi, ini dialog agama. Pemerintah tuh hadir. Bagaimana agama ini harus sampai kepada rakyat. Sehingga dengan pemahaman agama, etos kerja mereka itu bukan karena manusia, karena Allah. Kalau dia kerja di pabrik bukan karena direktur, bukan karena manajer pabrik,
ada manajer rajin, nggak ada biasa. Mereka tuh sudah ada. Oh, Allah yang maha lihat. Aku sudah kontrak kerja nih dengan perusahaan ini. Kalau aku nggak benar-benar kerja, ini aku makan gaji buta nih. Pemahaman agama. Coba kalian lihat di negeri kita, pemuda-pemudi boncengan-boncengan bukan mahram. Di Malaysia hampir nggak ada. Apalagi berbicara Brunei. Mereka punya rasa malu. Lihat di kita, ke atasnya pakai kerudung, hari bujur kemana-mana. Indonesia itu pakai jilbab, ikut apa itu namanya itu senam. Ibu-ibu sudah mau masuk liang kubur, masih mempertontonkan kemolekan pantatnya itu. Belum gunung kembarnya di depan itu muncul-muncul, ngeri itu. Kita hidup di Indonesia itu. Makanya kalian kalau memakai jilbab harus benar jilbab. Jangan sampai sabda Rasul dia berpakaian tetapi telanjang dia. Yang kurang bahan, yang tipis, dan yang ketat itu. Hati-hati nih yang sudah punya keluarga nih. Fahri, Halil, istri adalah amanah dari Allah. Yang bisa melihat kemolekan tubuh istri kita, hanya kita selaku suaminya. Orang lain jangan sampai dikasih sedikit pun kemolekan tubuh istri kita. Bahkan suaranya pun dijaga oleh kita. Jangan sampai suara istri kita terdengar auratnya oleh laki-laki lain. Lihat Malaysia. Di Indonesia Allah ya Rabb. Yang paling lucu ke pengajian. Dengan jilbab, katanya jilbab padahal aurat itu. Ini tugas kalian ya, santriwati yang nantinya jadi mubaligh, amin. Dan tugas kalian laki-laki yang nantinya harus kamu jadi mubaligh, amin. Jangan punya cita-cita lain, santrimu ya. Selain mubaligh dan mubaligh. Pemahaman agama. Sehingga pertolongan Allah turun begitu cepat. Ya, barang siapa yang suatu penduduk beriman dan bertakwa, Allah akan turunkan keberkahan dari langit dan bumi. Baik, nomor 3. Malaysia tidak lupa akan sejarah. Malaysia tidak lupa akan sejarah. Sedangkan kita lupa akan sejarah. Buya mau nanya ke kalian, sistem pemerintahan kita apa sih? Presidensial atau parlementer? Presidensial ya. Nah. Kalau Malaysia sistem parlementer presidensial. Parlementer Malaysia. Pertanyaan kedua ke kalian, Ikhwan. Pernahkah kita menggunakan sistem parlementer? Pernahkah kita menggunakan sistem parlementer? Pernah. Pertanyaan Buya, kenapa nggak dilanjutkan? Oh, jadi presidensial. Padahal sistem parlementer menurut pandangan Buya ya, lebih cocok untuk Indonesia daripada sistem presidensial. Ya silakan dibaca oleh kalian. Kalian kan punya HP. Search saja itu. Apa perbedaan parlementer dengan presidensial? Nggak usah Buya terangkan di sini. Waktunya nih sebentar. Gini santri, Malaysia dan Indonesia ya, dulunya sama-sama punya kerajaan-kerajaan. Kita punya kerajaan-kerajaan, ya. Kita ambil saja kerajaan Demak yang terkenal dengan ajaran Islamnya, ya. Mereka juga punya kerajaan Sabah yang terkenal keislamannya. Meskipun kita juga punya kerajaan-kerajaan yang besar seperti Majapahit, tapi kan itu masa lalu,
tetapi makin kesini menjelang pemerintahan, kerajaan Islam yang survive. Bagaimana Sultan Agung yang begitu hebat. Kita lihat kerajaan Cirebon. Ya. Malaysia itu, ya, pada saat merdeka, tidak lupakan kerajaan-kerajaan itu. Diajak raja-raja itu untuk sama-sama ngurus negara. Karena memang raja-raja itu tidak dijajah, santri. Kalian harus tahu keluarga raja itu tidak dijajah. Kita punya kerajaan Keraton Jogja. Enggak dijajah itu. Enggak 1 tahun pun dijajah. Enggak sehari pun dijajah kerajaan itu. Belanda enggak bisa masuk. Bahkan sampai sekarang, tahu nggak kalian? Di mana-mana pilkada, Sabang Merauke. Kecuali Jogja tidak ada pilkada. Gak mau. Kata orang-orang Jogja, silakan ganti gubernur saya. Siap perang saya dengan Indonesia. Memisahkan diri dari NKRI. Orang-orang Jogja tuh. Makanya Jogja nggak diganti-ganti gubernurnya. Turunan raja terus. Hamengkubuwono 10 sekarang ini. Kita lupa kan kerajaan Malaysia mengajak, yuk. Apa yang terjadi akhirnya? Raja yang menjadi pembina. Kemudian ada parlementer. Diangkat Perdana Menteri atas kesepahaman dan kecocokan dengan keluarga raja. Wah, ini bagus nih. Hebat agamanya. Sehingga orang-orang Malaysia itu kuat. Ada Perdana Menteri yang macam-macam. Kata raja, "Hei, hati-hati tuh. Kamu tuh nanti diturunkan ya. Aku akan usulkan ke parlemen." Raja sudah negur, kaget itu. Jadi pemerintahan di Malaysia itu, ya, 2 ketokohan kerajaan yang dulu tidak pernah dijajah oleh Inggris. Memang Malaysia dijajah Inggris, kita dijajah Belanda. Sedangkan yang baru, generasi muda, yang pintar cendekiawan politiknya, oke, masuk dia pemerintahan, tapi atas bimbingan raja. Di kita, pinggir raja dibuang-buang, nggak ada kerajaan, nggak ada apa-apa, seolah-olah raja tidak punya jasa. Padahal raja-raja itu punya jasa. Bagaimana supaya penjajahan Belanda itu ataupun Jepang tidak begitu kuat kepada warga, ditahan oleh raja meskipun raja siap perang dengan kaum penjajah. Di negeri kita, pengaruh raja itu sudah dibuang. Bahkan dianggap merongrong kepada NKRI itu. Apa yang terjadi? Kadang-kadang presiden dengan seenaknya mengatur negara kita ini. Bahkan sampai pernah terjadi ada istilah demokrasi terpimpin, presiden seumur hidup. Presiden menghalalkan berbagai cara, pernah terjadi di negeri kita. Karena kehadiran raja itu sudah nggak ada di negeri kita. Nah, kalau berbicara tentang ini, kalian harus tahu mengapa Inggris begitu kuat di dunia ini. Inggris tidak pernah dijajah, tetapi Inggris menjajah, saking kuatnya. Sebetulnya Inggris tidak mau menjajah sih, tetapi karena banyak negara-negara yang lemah secara pemikiran, lemah secara strategi, ya dimanfaatkan saja kok. Ya nggak jauh-jauh lah orang yang pinter di satu kelas, di samping pinter dan kuat fisiknya. Kan dia bisa nyuruh-nyuruh ke teman-temannya, kerjakan kan, sapukan tuh. Kenapa mau? Karena yang itu tahu ini orang pinter dan suka nyontek dan kuat badannya, disuruh-suruh mau. Nah, dunia juga sama. Akhirnya Inggris kan udah, ini kamu kan tidak bisa ngurus negara ini, diambil dulu ya oleh aku. Nanti kalau sudah baik, sudah benar, ke kamu kan. Itu kan seperti Hong Kong. Hong Kong nggak diambil oleh Inggris. Karena Cina saat itu belum bisa ngurus. Kalau janji sudah Cina bisa ngurus, nih untuk kamu. Sebetulnya
Inggris menjajah itu bukan niat-niat juga sih, cuma karena ada kesempatan. Mengapa Inggris kuat? Karena ada kerajaan dan perdana menteri. Bagaimana raja itu begitu kuat di hadapan rakyatnya? Perdana menteri macam-macam, cuma ngacungkan tangan raja itu. Tanganku nah, ini masalah nih, kata raja-raja. Wah, rakyat semua kumpul, turunkan perdana menteri. Raja itu kuat itu. Di negeri kita ini, ya, kerajaan Islam yang begitu jaya dulu. Bagaimana kerajaan Bolang Mongondo yang begitu hebat, semuanya dieliminir, seolah-olah tidak punya jasa. Bahkan putra-putra raja dibiarkan takut merongrong ke negara. Nah, gitu. Inilah akibatnya kita. Kemudian yang keempat, penyebab Malaysia lebih maju dari kita. Ya, koruptornya di negeri kita sangat banyak. Koruptornya sangat banyak. Sehingga harta rakyat habis oleh mereka yang koruptor itu. Sedikit-sedikit koruptornya triliunan santri. Terakhir, hukum di negeri kita, ya, tajam ke bawah, tumpul ke atas. Nah itu, ya.